Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang mahar di dalam nikah ya. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan pada kita. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk menjadi hamba yang bersyukur, kemudian menjadi umat yang patuh taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap gerak-gerik kehidupan kita. Karena ketika kita melakukan satu aktivitas, kita sandarkan ini kepada aktivitasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan menjadi ibadah. Segala gerak-gerik seorang mukmin itu kalau disandarkan kepada gerak-geriknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya apa yang kita lakukan? Rasulullah mandi, buang air, tidur, makan, bekerja, bergaul dengan keluarganya, bergaul dengan para sahabatnya, semua itu adalah ibadah. Semuanya adalah ibadah. Nah, oleh karena itu ketika kita membaca apa yang ditulis oleh para ulama, apa yang membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah? Yang membedakannya adalah niat. Niat gitu. Jadi kita niatkan semua apa yang kita lakukan ini adalah ibadah si Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mandi misalnya. Kita ingin atau tidak mandi itu menjadi satu ibadah. Atau hanya sekedar sebuah rutinitas pembersihan tubuh badan kita tanpa nilai. Tanpa nilai ibadah maksudnya, tanpa nilai pahala, tanpa nilai ukhrawi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mandi, kita mulai dengan bismillah, kemudian kita berwudu sebagaimana wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita menyiram seluruh tubuh kita. Jadi niatnya tidak hanya sekedar membersihkan tubuh badan kita, tapi juga niatnya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mandi itu menjadi ibadah. Demikian juga dengan makan dan minum. Makan dan minum
itu sebenarnya tujuan kita buat apa gitu. Kalau hanya sekedar untuk membuat perut kita ini menjadi sesak, kenyang gitu, memuaskan nafsu, maka sampai di situlah. Tapi ketika kita memulai dengan bismillah, seraya mohon berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sebutkan dengan bahwa kita harus menyandarkan setiap apa yang kita lakukan ini kepada Rasulullah SAW dengan mengharap ridha Allah tentunya. Menyandarkan itu maksudnya adalah meniru, mencontoh kepada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Semua aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau kita baca ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, apa bentuk ibadah? Jangan nanti dimaknai ada orang yang mengatakan kerjanya sehari-hari di masjid aja gitu, rukuk sujud saja, dia zikir aja di masjid dan dia tidak keluar mencari duit, tidak keluar mencari rezeki Allah, tidak keluar mencari berkah Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman keliru besar. Nah, kalau ada orang yang hanya di masjid saja, dia katakan kita ini harus beribadah karena Allah menciptakan kita untuk ibadah kepada Allah. Nah, dia pahami ibadah itu hanya rukuk dan sujud, zikir. Nah, ini yang keliru besar. Nah, oleh karena itu sebahagian dari kelompok-kelompok sesat, tarekat-tarekat dan sufi-sufi, dari kalangan tarekat dan sufi itu memahami seperti itu sehingga mereka tidak beraktivitas. Ada yang sudah kerja misalnya kan, udah berkah Allah itu dia dapatkan dari pekerjaan itu, dia bisa menghidupi keluarganya. Tapi karena ada yang mempengaruhinya, ada kelompok yang mempengaruhinya misalnya, kita ini harus ibadah kepada Allah. Kenapa antum hanya fokus kepada dunia? Kenapa ini dunia terlalu ini kan, akhirnya dia tinggalkan pekerjaan itu. Kenapa? Karena dia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang dimaksud ya. Yang dimaksud dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah setiap gerak-gerik kita ini kita lakukan itu karena Allah. Itu ibadah. Tidur dengan nama Allah itu ibadah. Bahkan berhubungan suami istri dilakukan karena Allah, itu ibadah. Bahkan ini termasuk ibadah yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau melakukannya hanya sekedar memuaskan hawa nafsu, ya sampai di situlah gitu. Tidak memulai dengan bismillah gitu. Tidak dilakukan itu karena mencari ridha Allah, pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebatas apa yang kita rasakan pada saat itu, apa yang kita rasakan memuaskan nafsu, ya sebatas itulah. Tidak lebih dari itu. Nah, bahkan jangankan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya harian, secara kasat mata orang melihatnya bukan ibadah gitu, karena ini aktivitas keseharian kita. Yang ibadah beneran seperti membaca Al-Quran, zikir. Nah, kita maksudkan apa itu? Kalau kita maksud membaca Al-Quran ini supaya didengar orang, malah tidak jadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu benar-benar satu ibadah. Membaca Al-Quran, siapa yang mengatakan bahwa itu tidak ibadah? Siapa yang membantah bahwa membaca Al-Quran bukan sebuah ibadah? Tidak ada yang membantah itu. Setiap kita mengatakan bahwa baca Al-Quran adalah ibadah. Bahkan satu huruf per huruf itu ada ganjarannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seseorang membacanya bukan karena Allah, maka tidak menjadi nilai ibadah. Tidak menjadi nilai ibadah. Nah, jadi inilah yang dimaksud bahwa setiap kita harus ya menjadikan aktivitas mulai dari kita bangun sampai kita tidur, bangun lagi, tidur lagi, menjadi nilai ibadah. Termasuk ibu-ibu jalan dari rumah ke sini, niatnya untuk apa gitu? Supaya nanti disebut orang bahwa kita itu Syanu itu orang berilmu, dia rajin belajar misalnya. Supaya kita nanti bisa berdebat dengan seseorang misalnya. Kalau itu niatnya nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
supaya kita dipuji misalnya ketika kita bisa menjawab setiap pertanyaan teman-teman kita gitu. Saya belajar ini tujuannya supaya nanti bisa menjawab pertanyaan teman-teman saya gitu. Nah, nggak ada nilainya, hanya sebatas itulah. Tapi kalau kita belajar niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ini perintah Allah, ini perintah Nabi, belajar ini hukumnya adalah wajib bagi setiap mukmin, dan kita niatkan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beruntunglah kita ya ibu-ibu yang Allah berikan taufik ya, sehingga dengan belajar kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan ya. Di antaranya menjadikan setiap aktivitas gerak-gerik kita keseharian itu, apapun ya, apapun, saya katakan apapun, kulli ala kulli hal, kullu hal wa ala kulli hal, setiap permasalahan dan setiap keadaan, kullu syai' wa ala kulli hal, segala sesuatu dan semua keadaan, apapun bentuknya yang kita lakukan, kalau itu kita lakukan karena Allah, maka dia akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salam dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para ulama salaf maupun khalaf yang telah mengikuti jejak langkah Rasulullah dan para sahabat yang menegakkan agama Allah ini dengan benar. Kita berusaha untuk mengikutinya dengan sekuat tenaga, dengan terus memahami, belajar manhaj mereka, manhajnya para ulama salaf. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita akan melanjutkan bahasan tentang syarat sah akad nikah atau syarat sah nikah dalam Islam. Pada bahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang persetujuan seseorang yang akan dinikahkan, atau bahasanya adalah persetujuan dari kedua belah pihak. Jadi kalau masih tidak ada yang tidak setuju misalnya, maka para ulama mengatakan tidak sah akad nikah itu. Jadi tidak boleh ada pemaksaan. Yang kedua, adanya wali. Tidak boleh tidak ada wali kalau nikah, tidak sah menikahnya. Gitu. Nah, kemudian kita juga sudah membahas tentang adanya saksi. Ya. Saksi. Tidak boleh tidak ada saksi di dalam pernikahan. Gitu. Jadi menurut pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah saksi itu harus ada. Tidak boleh tidak ada saksi. La nikah illa biwaliyin wa syahidai anhu. Ini menurut pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, menikah itu harus dengan wali dan dengan dua orang saksi yang adil. Itu. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mensyaratkan saksi itu harus adil. Ya. Tidak boleh orang fasik, tidak boleh orang-orang fasik. Ya. Yang jelas kefasikannya gitu. Apalagi musyrik ya, musyrik atau kafir ya, lebih tidak boleh lagi gitu. Nah, kalau disyaratkan al-adl itu maksudnya itu sudah pasti muslim gitu. Kalau dia bukan muslim, maka al-adl itu pasti tidak akan tercapai gitu. Jadi maksud adl di situ adalah baik agamanya, baik akhlaknya. Itu yang disebut dengan adl. Adil. Nah, adil istilah dalam bahasa hukum itu disebut dengan adil. Adil itu adalah seseorang yang baik agamanya, baik akhlaknya. Itu yang dijadikan saksi gitu. Dan kita juga sudah membahas masalah syarat, meski ini tidak masuk dalam kategori syarat sahnya menikah, yakni syarat-syarat atau apa bahasa yang Ibu sampaikan kemarin itu? Perjanjian pranikah, ya kan? Ya, perjanjian pranikah atau syarat-syarat yang diajukan oleh kedua belah pihak. Tapi biasanya yang mengajukan syarat-syarat ini adalah dari kalangan perempuan.
dari calon mempelai wanita biasanya mengajukan syarat, aku mau menikah kalau nanti ini terpenuhi, aku mau menikah denganmu kalau nanti ini kamu penuhi, misalnya seperti itu. Bolehkah itu? Boleh. Nah, termasuk yang kita sebut dengan nikah misyar kemarin itu, nikah misyar itu juga itu sebenarnya syarat yang tidak disebutkan secara secara khusus, ya. Tetapi sebenarnya dari awal itu sudah bisa dibaca tanda-tanda itu. Apa misalnya seorang perempuan yang dia sudah berumur, dia malu kalau tidak menikah, tapi dia punya harta. Aku mau menikah, ya, meski engkau tidak tinggal serumah denganku. Aku mau menikah denganmu meski engkau tidak memberikan nafkah nafkah lahir kepadaku. Karena dia sudah punya harta banyak, misalnya. Itu nikah misyar namanya, Bu. Jadi dia sudah punya rumah sendiri, sudah punya penghasilan sendiri gitu misalnya. Nah, sehingga dia rela untuk tidak tinggal bersama suaminya, dia mau seperti itu. Nah, sebagian ulama mengatakan nikah seperti ini tidak boleh. Namun ada ulama mengatakan nikahnya tetap sah. Maka nikahnya tetap sah nikahnya, karena tidak sebenarnya secara hukum yang membatalkan pernikahan itu tidak ada. Karena tidak dikatakan bahwa kalau seorang suami misalnya dengan keinginan calon istrinya mengatakan bahwa kamu meski tidak yang penting ada perhatian, namun perhatian itu kalaupun tidak diberikan setiap hari dia tidak mengapa. Nah, sebenarnya kan itu tidak melanggar secara khusus ya syariat. Tapi kalau sama sekali tidak diperhatikan, setelah menikah ditinggal begitu saja, kemudian setelah menikah tidak diberikan nafkah lahir, tidak diberikan nafkah batin, kemudian sama sekali tidak ada tanggung jawab, nah saya kira mungkin itu tidak sah nikahnya, pasti tidak dibenarkan oleh para ulama. Tapi ketika si perempuan misalnya, dia malu nih kalau tidak menikah. Kenapa? Karena dia sudah berumur, maka ada laki-laki yang mau menikah dengannya. Nah, sebenarnya bisa jadi ya si laki-laki ini tidak mau juga, karena melihat ini perempuan sudah agak berumur gitu, sudah usia. Kemudian si perempuan mengatakan, maukah engkau menikah denganku? Kamu jangan dipusingkan dengan masalah nafkah. Aku tidak diberi nafkah juga tidak apa-apa. Tidak tinggal serumah denganku juga tidak apa-apa. Jadi istilahnya pulang cuma sekali-sekali aja ke sana gitu, ke rumah istrinya ini. Jadi ditemuin itu cuma sekali-sekali. Ini kategorinya nikah misyar gitu. Nah, sebenarnya tidak baik ya, Bu ya. Kedengarannya nggak bagus ya. Nggak bagus kedengarannya gitu. Ya, jadi untuk kemuliaan seorang perempuan itu nggak ada di sana gitu sepertinya gitu. Jadi seakan-akan rendah jadinya gitu. Tapi itu pernah terjadi gitu. Dan saat ini memang ada yang seperti itu. Nah, karena kalau orang-orang kafir itu kecenderungan mereka berzina kan gitu. Mereka berzina gitu. Walaupun tidak menikah, mereka berzina gitu. Orang-orang kafir menikah itu bukanlah hal yang pokok sebenarnya. Bagi mereka yang pokok itu adalah berhubungan badan. Sekalipun itu tidak sah. Bagi mereka yang pokok itu berhubungan badan kemudian mendapatkan anak. Nanti suaminya siapa sebenarnya mereka nggak penting gitu. Jadi menikah bagi orang-orang kafir itu tidak begitu penting sebenarnya gitu. Gitu. Nah, menikah yang menjadikan menikah ini sebagai satu ritual sakral hanya Islam gitu. Dan agama-agama samawi yang Allah turunkan kepada nabi-nabi terdahulu gitu. Di dalam Islam, nikah ini adalah satu hal yang sangat-sangat fundamental. Disinilah lahir manusia. Disinilah lahir anak-anak manusia yang benar dan baik dari pernikahan itu. Nah, kalau bagi mereka kan tidak bukan satu hal yang penting gitu. Bukan satu hal yang penting. Meski prakteknya mereka tetap menikahnya sebagai naluri kemanusiaan. Jadi dari dulu sampai sekarang itu manusia tetap menikah. Ya. Namun sekali lagi bagi orang-orang kafir batasan halal haram kan tidak ada bagi mereka. Ini kalau
mereka tidak menikah kemudian nanti berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri. Mereka mengatakan itu haram lah, bukan? Bukan, mereka tidak akan mengatakan itu haram. Nah, cuman mereka takut pada hukum pemerintah. Takut nanti misalnya kalau si perempuan ngadu kan, kalau si perempuan ngadu atau si laki-laki ngadu, ya, laki-laki ngadu gimana ibu? Ada perempuan maksa laki-laki, gitu. Tapi ini jarang sekali, gitu. Jadi perempuan punya kekuasaan berarti semacam itu, seperti Nabi Yusuf, ya maksa siapa? Perempuan gitu, dia punya kekuasaan. Jadi benar perempuan itu punya kekuasaan dan dia bisa memaksa laki-laki untuk berbuat zina, gitu. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Yusuf dan menyelamatkan beliau dari perbuatan keji itu. Nah, jadi itu yang mereka takutkan, bukan hukum Allah, bukan perkara halal haram. Mereka tidak mengenal halal haram. Mereka tidak tahu dengan kata-kata halal ini halal, ini haram, kan nggak tahu. Gitu. Dalam segala hal, makanya harta, memperbanyak harta dengan cara melakukan riba misalnya, gitu, atau menipu orang atau berbohong segala macam, bagi mereka biasa, gitu. Biasa, asal tidak ketahuan ini. Kalau ketahuan mereka takut kepada hukum pemerintah. Itu saja sebenarnya, Wi. Jadi halal haram tidak ada dalam keyakinan mereka, nggak ada itu sebenarnya. Bohong aja. Ya, kalaupun ada nanti dalam kitab-kitab mereka misalnya tulis, nah itu sisa-sisa dari ajaran Nabi Isa yang benar. Sisa-sisanya aja gitu. Sedikit mereka masukkan sedikit gitu. Nah, tapi pada dasarnya pada ajaran agama Yahudi dan Nasrani saat itu sudah hampir 100% sudah tidak ada lagi ajaran Nabi Musa, Nabi Isa sudah tidak ada lagi di dalamnya. Bahkan mereka tidak mengenal halal haram. Nggak tahu mereka tentang hal itu. Nah, baiklah Ibu. Syarat sah berikutnya satu akad itu adalah seorang laki-laki harus membayarkan mahar. Mahar, ya. Jadi mahar ini, ya, mahar ini itu dalam terminologi agama disebutkan dengan kompensasi, ya. Kompensasi atau ganti dalam nikah, ya, yang wajib diberikan dengan nominal yang ditentukan oleh hakim atau yang ditetapkan oleh kedua belah pihak. Itu mas kawin, ya, atau mahar, atau disebut dengan, kalau dalam bahasa Al-Quran nanti kita temukan ada istilah apa? Istilah sadaqah. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Berikanlah kepada kaum perempuan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sadaqatihinna, mahar-mahar mereka, nihlah, sebagai sebuah kerelaan, sebagai sebuah kewajiban, gitu. Sebagai sebuah kewajiban, tapi ada yang memahami sebagai sebuah keredaan dan kerelaan hati, gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan mahar, ya, nanti dalam hadis Rasulullah SAW menyebutnya mahar, yakni kompensasi di dalam pernikahan yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki terhadap mempelai perempuan, ya, yang nominalnya ditentukan oleh hakim atau atas kesepakatan atau ketetapan dari kedua belah pihak, atau mungkin juga ditetapkan oleh mempelai perempuan. Dia ingin maharnya sekian, misalnya seperti itu, gitu, disebutkan. Dalam bahasa lain juga disebut dengan al-ujur, ujur, ya Bu. Kalau Ibu nanti pernah dengar ke dalam istilah nikah itu ada istilah ujur. Ujur itu
dalam istilah dagang itu upah ya. Upah gitu. Atau fardhah. Fardhah. Ini sebutan lain dari mahar maksudnya gitu. Sebutan lain dari mahar. Jadi ada ujur, ada fardhah, ada shadaqah. Ini sebutan. Tapi kalau masyarakat kita yang paham kan, yang populer adalah mahar kan. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya dengan bahasa mahar gitu. Mahar disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dalam Al-Qur'an sadaqat jamak dari sadaqah. Itu maknanya adalah kalau kita ambil akar katanya, maknanya adalah jujur. Makna dari sadaq itu maknanya adalah kejujuran, membangun perasaan dan ketulusan hati seorang pria dengan pemberian itu kepada calon istrinya atau kepada istrinya, kepada mempelai perempuan. Nah, itu yang dimaksud dengan mahar. Nah, kita lihat di sini, ibu-ibu, mahar menurut jumhur ulama itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan atau dari suami kepada istrinya. Itu tidak boleh ditawar-tawar sedikit pun. Jadi maksudnya hukum pemberian mahar dari calon laki-laki, calon mempelai suami, calon mempelai laki-laki dan kepada calon mempelai, itu hukumnya wajib. Tidak boleh ditawar-tawar. Pemberian mahar itu. Mengenai nominalnya berapa, bentuknya apa, itu nanti ya. Tapi pemberian mahar itu sendiri hukumnya adalah wajib. Gitu. Dan ini menurut jumhur ulama ya, tidak ada tawar-menawar tentang hal ini ya. Nah, kecuali nanti ada beberapa mazhab ya. Di antaranya adalah dari kalangan mazhab Hambali, ya Hanafi maksud saya, bukan Hambali, dan Asy-Syafi'i yang membolehkan tentang tidak adanya mahar, pengguguran mahar gitu. Namun tetap saja mereka mewajibkan mahar misil. Jadi yang mereka gugurkan itu maksudnya mahar musamma. Mahar musamma. Mahar musamma itu maksudnya Ibu, nanti kita akan sebut lihat sedikit. Mahar musamma itu adalah mahar yang ditentukan berapa nominalnya dari awal. Jadi maharnya 20 ekor onta misalnya. Ya. Ibu-ibu mungkin merasa aneh dengan mahar sebesar itu. Satu onta berapa harganya? Sekarang 1 ekor kambing 2,5 juta. Nah, kali 10. Kalau onta itu kali 10 ya, Bu ya. Boleh kali 7 juga. Kali 10 sebenarnya kalau onta. Kalau sapi yang kali 7. Nah, itu. Nah, jadi apa bentuk-bentuk mahar itu? Bentuk mahar itu yang pertama, para ulama mengatakan semua benda yang bisa dijadikan sebagai alat tukar. Jadi semua jenis benda yang bisa dijadikan sebagai alat tukar, maka itu bisa dijadikan sebagai mahar. Ya. Bisa jadi Al-Quran, bisa jadi Al-Quran, ya. Iya, ya, itu bisa juga. Cuman sebenarnya ini di negeri kita aja sebenarnya, Bu ya. Di negeri kita aja. Nah, apa misalnya ya pokoknya memiliki nilai ekonomi ya. Ya, suci, halal, itu syaratnya ya. Memiliki nilai ekonomis, ada nilai ekonomis di dalamnya, kemudian suci, halal, bisa dimanfaatkan, itu ciri-cirinya gitu. Dan bisa diserah terimakan. Contohnya ya uang, barang dan sejenisnya. Gitu. Nah, jadi semua benda
barang yang memiliki nilai ekonomi di dalamnya, halal, suci, baik, bisa dimanfaatkan, maka itu boleh dijadikan sebagai mahar. Itu seberapapun nilainya itu nanti persoalannya gitu. Yang kedua, jasa ternyata boleh juga dijadikan sebagai mahar. Gitu. Ada dari ibu yang menikah dengan jasa bayar maharnya? Nah, saya jelaskan di sini. Ya, saya ya kabur-kabur sedikit nggak apa-apa kayaknya. Setiap pekerjaan yang mendapatkan upah boleh dijadikan mahar. Setiap pekerjaan atau jasa yang mendapatkan upah boleh dijadikan sebagai mahar. Jadi misalnya ya, ini misalnya silahkan nanti ibu lihat ya, di dalam Al-Quran misalnya, di dalam Al-Quran ya, misalnya di sini disebutkan misalnya mengajarkan Al-Quran, ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang kemudian ya, menghasilkan. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ya, ayat 27, nanti ibu bisa lihat di sana. Nabi Syuaib ingin menikahkan anaknya dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Nabi Syuaib itu ingin menikahkan anak perempuannya, salah satu dari anak perempuannya dengan Nabi Musa. Tapi Nabi Musa tidak punya apa-apa. Nabi Syuaib tahu gitu. Kenapa? Karena Nabi Musa dia pergi ke satu negeri, kemudian dia tidak bawa apa-apa, dan bertemulah dengan Nabi Syuaib ya di sana. Dan dalam ayat ini kan dijelaskan Nabi Musa bertemu dengan dua anak gadis Nabi Syuaib sedang menimba air dan mereka kesulitan. Apa kata Nabi Musa? Maukah kalian aku bantu ya, melihat anak perempuan dua orang menimba air kesulitan. Kemudian Nabi Musa membantunya. Setelah dibantu, dia terima kasih, pulang, kasih tahu ayahnya tadi ada pemuda yang menolong. Apa kata ayahnya? Suruh dia ke rumah. Disuruh ke rumah, kemudian Nabi Syuaib meminta kepada Nabi Musa, maukah engkau menikah dengan anakku, tapi dengan syarat engkau mengembalakan kambing selama 8 tahun. Kalau engkau mau 10 tahun itu lebih baik. Itu yang dimaksud dengan jasa. Kalau engkau mau mengembalakan kambing selama 8 tahun, engkau aku nikahkan dengan anak salah seorang dari putriku, kata Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam pada saat. Nah, itu dimaksud dengan jasa itu. Atau kalau kita saat ini misalnya mengajarkan Al-Quran, itu boleh. Mengajarkan Al-Quran kepada siapa? Ya kepada istri itu tadi gitu. Mengajarkan Al-Quran gitu. Gimana ibu? Iya, itu disebutkan, berarti musamma. Kalau yang sifatnya jasa itu sebetulnya memang harus dijelaskan gitu. Tapi kalau rupiah misalnya, nominal uang, itu ghairu musamma, bisa tidak disebutkan pada saat itu gitu. Apalagi kondisi seseorang dalam keadaan susah, atau calon suaminya ini orang yang tidak mampu misalnya, itu untuk menentukan berapa mahar yang akan dia bayar itu belum bisa pada saat itu, ya nggak apa-apa gitu sebenarnya gitu. Kalau mengajarkan Al-Quran memang tidak
saya kira tidak perlu menyebutkan berapa rentang waktunya, tapi yang jelas kesiapan dia untuk mengajarkan Al-Quran. Ya, tentu sampai pandai ya. Mengajarkan Al-Quran tentu sampai pandai gitu. Nah, kalau mengembalakan kambing kan memang tidak ada batasannya, Bu. Mengembalakan kambing kan sampai kapan pun kan kalau mengembalakan kambing. Ya artinya tidak ada ketentuan waktu. Kalau setelah 8 tahun nanti misalnya kambingnya udah habis, punah, enggak juga, malah kambingnya lebih banyak nantinya gitu. Tapi kalau mengajarkan Al-Quran kan sampai ada batas waktunya gitu. Jadi kesiapan untuk mengajarkan Al-Quran. Iya, Bu? Iya, betul. Nah, wallahu a'lam ya, mungkin disitulah nanti harus ada kerelaan hati dari istri. Ya, karena biasanya begini, Bu ya. Kalau si istri tahu bahwa suaminya saat ini sedang menjalankan tugasnya untuk membayar mahar, dan dia tahu persis bahwa suaminya tidak punya penghasilan lain, maka harus ada kerelaan hati dari istrinya gitu. Jadi yang dimakan itu tidak lain tidak bukan adalah mahar itu sendiri sebenarnya gitu. Mahar itu nih. Dan si istri harus rela gitu. Kalau tidak rela, itu suami bisa mati ya. Suaminya bisa mau makan apa dia misalnya. Atau mungkin dia pekerjaan sampingan. Punya pekerjaan sampingan selain dari mengembalakan kambing. Misalnya berdagang misalnya gitu kan di malam hari. Siang hari dia mengembalakan kambing. Nah, yang berhak dia makan itulah berdagang pada malam hari itu saja. Sedangkan hasil dari mengembalakan kambing berapapun itu tidak boleh dia ambil, 1 peser pun tidak boleh dia ambil tanpa diizinkan oleh istrinya. Itu betul itu, Bu ya. Jadi maksudnya ini sensitifnya mahar itu ya, Bu. Jadi benar menanyakan ini itu tuh penting sekali gitu. Jadi kalau istri tidak mengizinkan, tidak halal bagi suaminya. Tidak halal bagi suaminya. Selama 8 tahun itu dia mengembalakannya, itu ingat ya, itu mahar. Jangan salah. Dia sedang menjalankan tugasnya untuk membayar hutangnya, yakni mahar. Dan tidak halal baginya kalau istrinya tidak mengizinkan. Aku tidak halalkan bagimu makan ini 1 peser pun, maka tidak halal baginya. Iya. Mutlak buat istrinya. Iya. Nih, maharnya rumah 5 miliar misalnya. Nah, kemudian rumahnya buat apa gitu, dikontrakin atau apa, nah hasil kontrakannya itu murni, semuanya itu milik istrinya gitu. Dan tidak boleh suaminya, oh ini rumah ini kan aku yang ngasih, nggak boleh gitu. Makanya di dalam Islam kita harus pahami, segala sesuatu yang sudah kita berikan kepada orang lain, maka tidak ada hak kita lagi di dalamnya. Tidak ada hak kita sedikit pun di dalamnya. Nggak boleh ngatur-ngatur lagi. Terserah dia mau diapain itu kayak gitu. Itu harus ingat itu. Betul, Ibu. Ya. Ya nggak boleh itu balik itu namanya. Tidak sah ya, seperti itu. Nikahnya juga tidak sah. Nggak ada mahar itu dari perempuan ke laki-laki, nggak ada. Dan ya itu dia. Inilah adat yang 100%. Inilah adat yang 100% harus dihilangkan. Dan bertentangan dengan syariat. Itu nggak ada pembenaran sedikit pun di dalamnya. Mahar, ujur, ya, ujur atau fariyadah atau sadaqah itu hanya diberikan oleh kaum laki-laki, calon laki-laki kepada perempuan, bukan sebaliknya. Jadi kalau ada yang membalik ini 100% tidak sah, nggak boleh itu. Dan jangan mau menikah gitu.
Dan benar kalau misalnya orang tua ibu, orang tua dari mempelai perempuan misalnya, atau laki-laki membatalkan itu, ya nggak usah, karena melanggar syariat. Jelas sekali itu melanggar syariat dan tidak boleh diterima. Seperti itu. Tidak ada pembenaran sedikit pun di dalamnya. Dan tidak boleh dilangsungkan pernikahan dengan syarat-syarat yang seperti ini. Kita sudah katakan, syarat boleh diajukan pada saat kita akan menikah, tetapi syarat-syarat itu tidak boleh bertentangan dengan syariat, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, tidak boleh bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Itu Ibu. Ya, ya Ibu, ya, ya. Kalau tadi kan misalnya 8 tahun, itu kan seperti berhutang maharnya Ustaz ya. Ya. Berupa jasa, andai berupa barang. Kan di Jakarta sering saya nikahkan kamu dengan bla tunai. Tapi ada yang hutang juga. Disebutkan Kalau sudah menyebutkan tunai itu tidak lagi hutang ya Bu? ada yang hutang tunai, artinya ada juga yang hutang. Oh iya betul, betul. Iya, iya. Misalnya satu gram emas hutang, ada nggak batas waktunya berapa bayar berapa lama? Terus kalau sebelum aku saya meninggal gimana? Ya. Sebelum menjawab pertanyaan Ibu ya, saya ingin menyelesaikan ini dulu ya. Saya selesaikan ini dulu ya. Jadi sebentar Ibu ya, saya jawab pertanyaan itu nanti. Saya selesaikan ini dulu. Jadi orang kita ada yang salah memahami tentang mahar Al-Quran ya Bu. Saya pernah melihat ada satu pernikahan yang maharnya itu adalah hafalan Al-Quran. Hafalan Al-Quran misalnya. Jadi dia cuma membacakan Al-Quran, bukan mengajarkan Al-Quran, tapi membacakan Al-Quran. Para ulama mengatakan tidak sah menikahnya. Jangan salah memahami. Jadi jangan membuat pemahaman sendiri. Saya ulangi Bu ya. Yang dimaksud dengan mahar Al-Quran di sini mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran, bukan membacakan Al-Quran. Atau bukan, misalnya gini, ada seorang pemuda, dia hafiz Quran, kemudian ingin dijadikan menantu ya oleh seseorang. Apa maharnya? Maharnya ya hafiz Qur'annya itu, hafal Al-Qur'annya itu. Jadi hifdzul Qur'annya itu yang menjadi mahar. Para ulama mengatakan tidak boleh dan tidak sah. Tidak sah itu. Jadi harus ada salah satu dari dua yang disebutkan oleh para ulama tadi. Yang pertama berupa barang yang bernilai ekonomi, bermanfaat, baik, suci, halal. Yang kedua, jasa gitu. Ada jasa, ada pekerjaan nyata gitu. Dan ada hasil dari pekerjaan itu. Di luar dari itu para ulama mengatakan tidak sah menikahnya. Itu sama saja tanpa mahar. Saya pernah melihat pernikahan seperti itu. Jadi ini maharnya apa? Disebutkan maharnya adalah hafalan Al-Qur'an. Nah, enggak sah itu. Bukan itu maharnya, itu bukan bentuk mahar dan tidak memenuhi dua kriteria yang disebutkan oleh para ulama tadi. Yang pertama adalah berbentuk benda ekonomis, suci, halal, bermanfaat. Yang kedua berbentuk jasa. Tidak masuk dalam kategori dua-duanya gitu. Kalau hanya sekedar membacakan Al-Qur'an itu apa itu jasanya? Nggak ada gitu. Tidak ada gitu. Nah, jadi penting sekali dalam hal ini. Jadi yang dimaksud di sini adalah mengajarkan Al-Quran. Nanti kita lihat ada dalil-dalil. Di antaranya adalah ini dalil yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW ketika ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi menyerahkan dirinya. Jadi satu kali, ya, Rasulullah SAW sedang berkumpul-kumpul dengan para sahabat. Kemudian tiba seorang perempuan berdiri, "Ya Rasulullah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghibahkan diriku kepadamu." Rasulullah diam. Kemudian dia duduk. Kemudian dia berdiri lagi. "Ya Rasulullah, aku menghibahkan diriku kepadamu." Artinya dia menyerahkan dirinya kepada Rasulullah untuk dinikahi oleh Rasulullah pada saat itu. Sampai 3 kali si perempuan ini berdiri gitu.
menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW, tapi Rasulullah tidak bergeming gitu. Artinya menunjukkan bahwa Rasulullah tidak mau menikahi perempuan ini gitu. Sehingga pada saat itu berdirilah seorang sahabat. Kata Rasulullah, kalau engkau tidak berkenan menerima perempuan ini sebagai istrimu, nikahkanlah aku dengannya. Kata seorang sahabat. Ya, kata seorang sahabat pada saat itu. Kemudian kata Nabi SAW, apa yang kau miliki untuk dijadikan mahar? Jawabnya, ma'indi syai'. Tidak ada sesuatu pun, tidak ada memiliki apapun yang untuk diberikan. Jadi tidak ada barang yang berharga satupun yang bisa untuk diberikan sebagai mahar. Apa kata Nabi? Pergilah engkau, carilah sepotong mahar yang bisa engkau serahkan kepada calon istrimu ini, walaupun itu berbentuk cincin besi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, kemudian sahabat ini pergi mencari, ya Rasulullah, disebutkan, aku tidak mendapatkan apa-apa. Jadi cincin besi pun tidak didapatkan pada saat itu. Kemudian, apakah engkau punya hafalan Al-Quran? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku punya hafalan Al-Quran. Nah, inilah hadis yang dijadikan oleh orang kita salah memahami itu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Idhab faqad ankahtukaha bima ma'aka minal Quran. Pergilah engkau, ya, dan sungguh aku telah menikahkan engkau dengan perempuan ini sebab hafalan Al-Quran yang ada pada dirimu. Jadi hadis ini memang kalau kita maknai secara harfiah, secara lafzi, secara apa namanya Ibu? Secara letterlek, memang begitu sepertinya. Tetapi para ulama mengatakan bukan itu maksudnya. Yang dimaksud di sini adalah si laki-laki mengajarkan hafalan Al-Quran itu kepada calon istrinya. Itu maksudnya Ibu. Nah, jadi bukan hafalan Al-Quran itu yang sebagai mahar gitu. Jadi jangan salah memahami dalam kasus ini. Di masyarakat kita, saya pernah melihat itu Bu ya. Ini menikah tanpa memberikan apapun kecuali hafalan Al-Qurannya. Dan pada saat itu disuruh dia membaca beberapa ayat Al-Quran gitu. Bukan mengajarkan Al-Quran, disuruh untuk menunjukkan. Misalnya ada seorang mengatakan, silakan antum baca surah ini, silakan antum baca ini atau surah ini misalnya, sekedar mengetes hafalan Al-Qur'annya saja. Apa itu mahar? Bukan. Rasulullah SAW tidak memintakan membaca ayat pada saat ini. Nabi tidak meminta sahabat itu untuk membacakan ayat di depan calon mertuanya atau depan calon istrinya, tidak. Tetapi yang dimaksud di sini dalam hadis ini para ulama mengatakan ini maksudnya mengajarkan hafalan Al-Qur'an yang ada pada sahabat ini kepada calon istrinya. Ya nggak bisa Ibu kan? Nggak bisa gitu. Gitu. Tapi mahar itu boleh hasil pemberian nggak? Misalnya gini, saya punya anak laki-laki nih Pak. Terus pas dia mau kawin, misalnya kayak nyakit, misalnya saya gitu, misalnya, oh yaudah nih, jadi mahar, misalnya rumah yang orang tua yang berikan, terus buat dijadikan mahar anaknya. Jadi maksudnya mahar itu apakah memang harus dari sendiri atau boleh kayak pemberian dari orang tuanya atau hadiah yang dia kasih ke kita? Iya. Boleh Ibu. Jadi yang terpenting gini, apakah itu warisan atau hibah, pemberian atau sedekah atau infak dari orang, yang penting sifatnya itu sudah menjadi milik kita. Itu maksudnya. Jangan nanti punya orang kita pinjam, saya minjam dulu ya, ini nanti saya kasihkan ke istri saya gitu. Tapi kalau maksudnya itu juga boleh kalau kita bermaksud menghutang gitu ya. Jadi seseorang pun boleh berhutang untuk membayarkan maharnya, tapi dengan syarat nanti dia harus bayar hutang itu gitu.
Boleh. Boleh. Yang penting gini Bu ya. Yang penting itu ya, kalaupun mungkin tidak langsung diserahkan kepada tangan si laki-laki ya, yang akan membayarkan mahar itu, yang penting sudah ada kerelaan dari orang yang memberi. Itu yang paling penting. Jadi sudah ada kerelaan dari orang yang memberi gitu. Misalnya orang tua, nih ibu kasih untuk bayar mahar kamu misalnya, nggak apa-apa. Karena kalau kita lihat dalam kitab Sirah Nabawiyah Rasulullah SAW itu disebutkan membayar mahar 20 ekor onta muda untuk menikahi Khadijah. Nah, meski riwayat ini sebagian ulama ada mengatakan tidak sahih ya. Namun riwayat ini dikemukakan dalam kitab Sirah Nabawiyah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah, maka beliau membayarkan mahar 20 ekor onta muda. Dan itu disebutkan dalam pidato, disebutkan di dalam khutbah nikah yang disampaikan oleh Abu Talib. Abu Talib yang menyampaikan khutbah nikahnya pada saat itu. Seberapapun mahar yang kalian inginkan, maka akulah yang akan menanggungnya. Artinya apa? Artinya mahar tidak dari Nabi sepenuhnya pada saat itu, tetapi juga dari pamannya Abu Talib. Jadi Abu Talib itu saking sayangnya kepada Rasulullah SAW, saking girang hatinya, saking bahagianya dia, sehingga dia gelontorkan hartanya untuk membayar mahar 20 ekor onta muda. 20 ekor onta muda gitu. Itu dalam riwayat disebutkan itu, Ibu. Nah, itu maharnya bukan dari Rasulullah secara utuh ya. Mungkin ada juga dari Nabi, tetapi itu lebih banyak dari pamannya gitu. Dari pamannya. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW memang membawa harta Khadijah radhiyallahu anha ke Syam untuk berdagang. Tapi itu dikatakan baru satu kali. Baru satu kali membawa barang dagangan Khadijah ke Syam, kemudian mendapatkan keuntungan yang luar biasa banyak ya. Harta benda Khadijah itu hampir semuanya terjual. Tidak pernah perdagangan dilakukan oleh seseorang seperti itu. Jadi Khadijah itu sudah banyak mempekerjakan orang, membawa hartanya ke Syam, tapi tidak pernah mendapatkan hasil keuntungan sebanyak itu seperti Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah baru sekali membawa harta dagangan Khadijah, kemudian menjualnya ke Syam gitu, mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Nah, apakah dengan hasil membawa harta Khadijah satu kali itu bisa membeli 20 ekor onta? Saya kira nggak mungkin ya. Itu lucu gitu. Satu kali berdagang kemudian hasilnya bisa membeli 20 ekor onta? Nggak mungkin kan? Tidak mungkin sebanyak itu duit Rasulullah SAW. Maka dalam riwayat itu disebutkan Abu Talib lah yang membayarkan sadaqnya Rasulullah SAW atau mahar yang dibayarkan oleh Nabi kepada Khadijah. Subhanallah. Nah, jadi untuk contoh seperti yang Ibu katakan itu boleh. Boleh gitu. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh para ulama, mahar itu juga boleh berbentuk memerdekakan budak. Sebagaimana Rasulullah SAW memerdekakan Safiyah ya. Safiyah kemudian menjadikan Safiyah sebagai istrinya dan menjadikan pemerdekaan bagi Safiyah itu sebagai mahar dan menjadikan pemerdekaan kemerdekaan Safiyah itu yang dilakukan oleh Rasulullah itu sebagai mahar untuk menikahi. Jadi dikatakan oleh para ulama Rasulullah SAW tidak membayar mahar apapun kepada Safiyah setelah memerdekakan Safiyah gitu. Tapi kemudian beliau menikahinya gitu. Kemudian juga boleh dijadikan mahar, disebutkan di sini, juga boleh dijadikan mahar dengan Islamnya seorang laki-laki. Dengan Islamnya seorang laki-laki. Jadi seorang perempuan mensyaratkan, kalau engkau mau masuk Islam, maka aku mau menikah denganmu. Nah, ini satu riwayat dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim ini adalah ibu dari Anas bin Malik. Ibu kenal?
Anas bin Malik kita udah populer ya, udah kenal sekali dengan Anas bin Malik. Ummu Sulaim radhiyallahu anha itu mengatakan kepada Abu Talhah, jadi Ummu Sulaim itu sudah lebih dulu masuk Islam dibandingkan dengan Abu Talhah. Apa yang dia katakan? Kalau engkau mau masuk Islam, ya, dia katakan, kalau engkau mau masuk Islam, maka aku mau menikah denganmu. Kemudian pada saat itu Abu Talhah memeluk Islam dan menjadikan masuk Islamnya dia itu sebagai mahar. Ini kejadian khusus ya Bu ya. Ini kejadian eksklusif, ini eksklusif betul gitu. Jadi berbeda tadi dengan hanya membacakan Al-Quran, itu dua hal yang berbeda ya. Orang dari kafir kemudian menjadi Islam, itu sebuah nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilainya tinggi sekali itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi dari kafir kemudian Islam gitu. Nah ini bisa dijadikan sebagai mahar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi 4 hal ini. Nah, sehingga nanti ketika seorang misalnya ingin menikah dengan seorang perempuan yang muslimah, tapi dia tidak punya apa-apa, dia mau masuk Islam dengan tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama mengatakan berdasarkan riwayat ini boleh, sehingga dia tidak perlu membayar mahar apapun ya. Tapi kalau dia punya sesuatu untuk diberikan, ya tentu lebih baik, itu lebih baik itu. Nah, jadi ini 4 hal yang bisa dijadikan sebagai mahar dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Kemudian ini pertanyaan Ibu insya Allah akan terjawab nanti Bu. Jadi kita ini dulu, jalan dulu. Sekarang jam berapa ini? 10 kurang 1/4 ya. Berapa batasan mahar tertinggi dan terendah? Berapa batasan mahar tertinggi dan terendah? Para ulama dalam hal ini sepakat mengatakan bahwa tidak ada satu dalil pun yang menunjuk ke arah sana. Tidak ada satu riwayat pun, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis, Rasulullah SAW menyebutkan berapa mahar yang paling tinggi, berapa mahar yang paling rendah. Tidak ada. Jadi artinya tidak ada kesepakatan para ulama menyebutkan mahar itu harusnya sekian, mahar itu harusnya sekian, tidak ada. Gitu. Nah, sehingga dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, barang siapa yang memiliki harta dan kekayaan berlimpah, lalu ia ingin memberikan mahar sebesar-besarnya kepada istrinya, maka tidak ada masalah baginya. Siapa yang memiliki harta yang melimpah ruah, kemudian dia ingin memberikan harta itu kepada istrinya sebanyak-banyaknya yang dia inginkan, maka tidak ada masalah. Itu dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat 20. Jadi Allah sebutkan, sedang kamu memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak. Jadi Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa seorang suami memberikan harta yang banyak. Dalam hal ini maksudnya tidak ada pembatasan, mau berikan sebanyak-banyaknya asal mampu gitu ya. Yang tidak boleh memberatkan diri sendiri. Surah An-Nisa ayat 20. Itu Ibu. Nah, kemudian yang paling bawah, yang paling kecil gitu, yang paling murah, mahar itu berapa? Juga tidak ada ketentuan secara khusus ini. Sehingga ketika hadis yang kita katakan tadi, hadis yang kita sebutkan tadi, idhab fatlub walau khatiman min hadid. Kata Nabi, pergilah engkau, carilah mahar itu walau berbentuk cincin besi. Cincin besi itu harganya berapa? Besi, cincin besi ya. Bahkan mungkin tidak bernilai gitu ya. Hampir tidak bernilai, cincin besi. Itu harganya berapa gitu. Nabi sampai mengatakan seperti itu. Gitu. Jadi ini untuk menunjukkan begitu nilai, yang penting ada benda. Yang penting ada benda gitu. Ya, jelas itu bernilai, cuman nilainya seberapa nih? Sedikit sekali gitu.
berarti gitu. Tetapi ada nilainya dalam hal ini. Para ulama juga mengingatkan, tentu harus dilihat ya. Jadi dalam pemberian mahar itu juga harus dilihat adat yang terjadi di tengah-tengah kita gitu. Jangan memberi mahar itu semacam sebuah kompetisi. Ibu pernah melihat itu? Siapa yang paling banyak memberikan mahar, maka dialah rekornya gitu. Ini orang itu paling. Jadi di satu tempat di negeri ternyata itu disebutkan. Bahkan kalau menurut Syekh Abu Malik hafizahullah, itu di negeri Arab itu ada yang seperti itu. Jadi yang paling tinggi memberikan mahar itu nanti disebut-sebut orang. Yang paling besar memberikan mahar itu disebut-sebut orang. Buat apa gunanya gitu? Ya, ya seperti itu. Nah sehingga dikatakan oleh para ulama dalam hal ini bisa jatuh kepada makruh. Ya, kalau terlalu berlebih-lebihan gitu. Lebih dari itu mempengaruhi psikologi masyarakat secara umum gitu. Kalau nanti memberikan mahar tinggi, orang miskin bisa nggak nikah. Orang miskin itu bisa takut dengan nikah, trauma. Takut dia. Kenapa? Karena nggak ada mahar. Nah, terus apa yang dilakukan? Ya zina. Orang nikah nggak bisa. Jadi kalau mahar semakin tinggi, dan orang tahunya mau nikah itu ya harus sedia duit sekian, maharnya harus sekian gitu. Sementara syahwat, nafsu tidak tertahankan misalnya seperti itu. Memang solusinya sebagaimana kita katakan, ya menikah. Kalau tidak mampu menikah maka berpuasa. Tapi orang harus berpuasa terus. Sampai kapan dia berpuasa? Sampai bisa mengumpulkan mahar yang ditentukan itu. Nah kan bisa tersiksa orang jadinya gitu. Dan ini menyulitkan orang banyak gitu. Nah oleh karena itu para ulama mengatakan memiliki efek yang tidak baik kepada masyarakat ini. Dampaknya tidak baik, sangat tidak baik gitu. Makanya di beberapa daerah ya, di beberapa daerah yang menentukan mahar-mahar tinggi seperti itu, mereka tidak sadar ya bahwa perilaku mereka ini sebenarnya merugikan orang banyak. Perilaku mereka itu membuat orang jadi takut ya. Perilaku mereka membuat orang jadi minder gitu. Akhirnya apa? Nah terjadilah gadis tua, bujang tua, bujang lapuk namanya ya? Artinya bukan nggak laku sebenarnya, tapi maharnya mahal. Maharnya itu mahal gitu. Nah ini tidak baiknya ya. Itulah yang kita katakan tadi. Jadi sebenarnya mahar itu ya itu kan bisa ditetapkan oleh hakim, bisa kesepakatan kedua belah pihak, atau bisa ditentukan oleh pihak perempuan itu, atau seikhlasnya. Ya kalau perempuan ikhlas, kamu ikhlas nggak berapa mau saya kasih misalnya gitu. Nah tapi tetap saja kalau kita tidak menentukan berapa nominalnya, para ulama mengatakan ini kembali kepada mahar misil. Mahar misil ibu tahu? Mahar misil itu adalah mahar yang biasa berlaku di masyarakat setempat gitu. Mahar yang biasa berlaku pada masyarakat setempat. Biasanya disesuaikan dengan level-levelnya gitu. Level sosialnya, level pendidikannya, level ketaatannya. Misalnya ada yang seperti itu gitu. Jadi memang tidak semua orang itu sama maharnya gitu. Jadi kalau orangnya pendidikannya begini nih, ini maharnya agak mahal gitu. Sebutkan. Kalau yang sama dengan dia gitu misalnya. Jadi kalau dia misalnya contoh saja, dia orang berpendidikan, taat, beribadah, saleh, keturunan baik-baik. Nah, itu biasanya maharnya bisa lebih dibandingkan dengan orang yang pendidikannya rendah, ketaatannya juga biasa-biasa saja, berasal dari keturunan orang biasa-biasa saja misalnya seperti itu. Nah, itu maharnya bisa di bawah. Jadi mana menurut kebiasaan sana. Tapi kalau memang tidak ada ukurannya yang ya secara umum saja.
Itu yang disebut dengan mahar mithil. Mahar mithil itu adalah mahar yang berlaku di suatu tempat, disesuaikan dengan sekufunya orang ini. Jadi taraf identitas seseorang itu disesuaikan dengan itu. Itu disebut dengan mahar mithil. Kalau tidak ditentukan dari awal. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis pernah menyebutkan khairul muhuri aisaruha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan. Sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan, itulah yang paling benar. Nah, ini berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ringan itu kan menurut relatif ya. Relatif menurut kita masing-masing gitu. Yang menurut saya ini ya ringan. Ada orang menyerahkan 20 ekor onta ringan. Ada orang beli rumah menyerahkan mahar rumah 2 miliar, ya, baginya ringan gitu. Karena penghasilannya mungkin triliunan. Sehingga membelikan rumah 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, ya ringan baginya gitu. Jadi maksudnya aisar itu relatif bagi masa orang kaya beri mahar cuma seperangkat alat sholat. Enggak benar itu. Ya. Menurut saya itu sudah enggak disebut bakhil jadinya gitu. Disebut bakhil. Orang kaya, pengusaha, penghasilannya ratusan juta, triliunan misalnya, miliaran. Masa seperangkat alat sholat? Jadi itu kan lucu gitu. Ini seperti yang Ibu katakan tadi, kalau di kita kan biasanya seperangkat alat sholat misalnya. Memang ada nilai ekonomisnya, memang itu suci, memang itu baik dan ada manfaatnya. Tapi saya kira itu lebih cocok untuk orang-orang miskin. Itu. Untuk orang-orang miskin ini. Jadi kalau punya penghasilan, jelas penghasilannya, masa seperangkat alat sholat gitu. Lucu aja kalau menurut saya gitu. Ya kan? Tapi istri saya ridha misalnya seperti itu. Ya, kadang-kadang ada keridhaan orang itu Ibu ya. Itu karena memang adat sudah berlaku seperti itu, makanya dia ridha aja gitu. Padahal sebenarnya suami istri boleh nuntut lah. Kamu mampu gitu. Kok cuman berikan ini gitu. Oh, kalau sekarang nggak boleh lagi. Ya. Jadi hukum mahar itu tidak boleh berlaku surut ya, tidak boleh berlaku ini. Di balik ini nggak boleh, itu nggak berlaku lagi gitu. Kalau sudah terjadi seperti ini, ya ibu-ibu harus terima apa yang sudah disebutkan gitu. Ya. Pas kita kan biasa kan saya terima nikah berdua, nah itu disebut Pak kalau dia ngasih maharnya berapa disebut satu rumah, 2 mobil, 3 Ya kalau ya sebenarnya Ibu ya, kalau sudah musamma itu kan yang disebutkan, yang ditentukan. Jadi musamma itu kan yang dinamai, yang disebutkan. Apa benda-bendanya disebutkan? Ya. Dengan mahar sebuah rumah seharga ini. Ya, kapan dulu ya, meski agak betul, tapi kalau nanti tidak akan terjadi silang sengketa misalnya, ya tidak perlu disebutkan di mana letaknya gitu. Tapi para ulama mengatakan kalau sampai nanti sebuah rumah dengan harga sekian, di mana gitu, ya kan? Jangan-jangan nanti entah di mana-mana dia sebutkan gitu, tempatnya nggak jelas gitu kan? Itu. Nah jadi ada yang mengatakan itu yang disebut musamma. Jadi menyebutkan itu kalau memang itu diperlukan. Tapi kalau seandainya si istri juga sudah tahu rumahnya terletak di sini, harganya sini, cukup dengan sebuah rumah gitu. Nah, tapi nilainya penting itu sebenarnya, senilai 2 miliar misalnya seperti itu. Itu penting, itu disebut dengan musamma, menyebutkan itu. Ya. Ya kalau hadiah nggak perlu disebutkan di sana harusnya gitu. Karena ini, bahkan aku terima nikahnya anak bapak ya dengan mahar seperangkat alat sholat, kan disebutkan di sana gitu. Ya kalau itu sebuah hadiah nggak usah disebutkan di sana gitu. Iya betul Ibu. Ya. Kemudian saya ingin tegaskan kembali ya, mahar adalah hak mutlak bagi istri.
Tidak boleh ayahnya mengambil, tidak boleh ibunya mencicipi, tidak boleh saudaranya mengambil tanpa seizinnya. Bahkan suaminya tidak berhak menyentuh sedikit pun tanpa diizinkan oleh istrinya. Jadi mahar itu adalah hak mutlak, mutlak, tidak boleh disentuh oleh siapapun kecuali kalau dia izinkan. Ya, bukan gonogini, bukan harta bersama, itu mahar itu mutlak. Karena begini, Bapak Ibu, di praktik masyarakat kita ada kasus yang mahar itu ternyata orang tua nanti yang menguasai. Nggak boleh itu. Benar ya Bu ya? Nah, ada kasus di masyarakat kita, nanti mahar itu orang tua yang megang itu. Nggak boleh. Bahkan para ulama mengatakan haram hukumnya orang tua memakai tanpa izin si anak. Ya orang tua istrinya. Orang tua istrinya, orang tua istri, ayah, ibunya, termasuk suaminya. Orang mertua tidak, mertua nggak dapat warisan sama sekali. Mertua tidak dapat warisan sama sekali. Ya Bu ya, mertua nggak ada warisan, nggak dapat warisan. Kalau tidak punya anak, gitu. Nah, jadi yang dapat nanti ayahnya, ibunya, kemudian ya saudaranya bisa dapat. Suaminya dapat, suaminya, hah? Iya, tapi maksudnya itu kan sudah menjadi warisan Ibu. Dia meninggal, yang tidak boleh dimakan itu pada saat dia masih hidup. Sekarang dia sudah meninggal, berarti itu menjadi warisan. Warisan dari istrinya. Dia mendapatkan 1/4 suaminya gitu. Ya. Jadi itu penting ya Bu. Saya maksudnya mengingatkan ini, Ibu bisa mengingatkan nanti kapan ada gimana Ibu? Iya. Setiap orang tua harus paham ini. Setiap orang tua wajib paham ini. Iya. Tetapi, ya Bu ya, ya, cara membayar jasa-jasa orang tua itu tidak dengan seperti itu. Tidak dengan mengambil maharnya atau tidak dengan menyerahkan mahar kita, bukan. Membayar jasa orang tua itu adalah dengan berbuat baik kepadanya. Nah, berbuat baik kepadanya itu wujudnya seperti apa? Ya bisa dengan perlakuan kita, mulai dari lisan kita yang terjaga, yang santun lembut kepada kedua orang tua kita, mulai tingkah laku kita yang santun dan lembut kepada kedua orang tua kita, sampai nanti memberikan nafkah pada saat mereka sudah berumur, sudah tua gitu. Jadi kalau mereka sudah berumur, sudah lanjut usia di dalam tanggungan kita, maka wajib bagi kita berbuat baik kepada mereka sebagaimana dulu mereka telah berbuat baik kepada kita. Wajib kita menafkahi mereka sebagaimana mereka telah menafkahi kita. Wajib kita merawat mereka sebagaimana mereka telah merawat kita. Itu bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi untuk urusan mahar tidak ada. Nah, mahar itu mutlak milik si anak, milik anak perempuannya, milik istri. Tidak boleh, siapapun tidak boleh, termasuk ayah dan ibunya. Para ulama sepakat mengatakan tidak boleh diambil alih oleh ini mahar kamu, ini ayah dan ibu aja yang megang, nggak boleh ya kok. Kecuali kalau dia ikhlas, ya udah ini kasih mah ayah ibu enggak. Kalau dia katakan ya udah ini adik kasih ke ayah ibu aja, baru boleh diambil, baru boleh dipakai, dimanfaatkan. Tapi kalau dia tidak mau, misalnya ini punya aku gitu, ini punya saya gitu, maka tidak boleh siapapun, termasuk ayah dan ibunya, tidak boleh mengambil hak untuk itu. Jadi tidak ada hak siapapun di sana kecuali istri gitu. Ya. Ya itu dia. Ada atau tidak kerelaan hati si istri. Ya, tapi biasanya kan kalau orang sudah menikah biasanya hartaku hartamu. Biasanya kalau seperti itu kan hartaku hartamu. Ya gitu. Kesenanganmu kesenanganku, kebahagiaanku kebahagiaanmu, anakmu anakku gitu. Jadi
Artinya udah nyatu biasanya kalau seperti itu Bu ya. Biasanya ini rumah tangga muslim ya, rumah tangga sakinah, rumah tangga yang dibangun di atas agama Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya gitu ya, biasanya jarang yang hitung-hitungan itu. Jarang sekali yang hitung-hitungannya. Yang hitung-hitungan itu biasanya pasti ada udang di balik batu ya. Dalam hubungan itu ada udang di balik batu biasanya, Ibu ya. Ya, itu biasanya. Nah, tapi kalau hubungannya baik sejak dari awal gitu ya, dari awal nggak pernah hitung-hitungan, nggak pernah nyebut belanja kamu ingat ya, nggak boleh lebih dari sekian misalnya. Aduh, ya kan? Nggak, artinya kamu belanjaan uang ini nggak boleh lebih dari sekian ya, awas kamu kalau. Nah, itu udah susah seperti itu kan. Tapi yang terjalin terajut karena Allah Subhanahu wa taala, hubungan suami istri ini biasanya nggak pernah hitung-hitungan seperti itu. Termasuk dengan rumah yang sudah dijadikan mahar ini misalnya, itu biasanya sudah ada kerelaan hati dari istrinya. Tapi tetap ya, walaupun tinggal di sana itu tidak bisa jadi harta gono gini. Jangan salah ya. Itu nanti walaupun udah tinggal di sana, udah puluhan tahun, udah beranak pinak. Misalnya gitu, suami cerai, nggak ada haknya sedikit pun tidak ada haknya di sana, usir dari sana, ya, maksudnya keluar dari sana, maksud saya gitu, nggak boleh dia menempati situ lagi. Kalau dia menceraikan istrinya, nggak ada haknya di sana gitu, dan tidak dia berhak mendapatkan apapun dari situ. Nggak ada istilah gonogini. Gimana Ibu? Hibah dari? Ya, dari orang tuanya. Oh iya betul. Jadi itu mirip seperti mahar tadi, Bu. Tidak ada bedanya itu. Kalau suami sudah ini rumahnya aku hibahkan untukmu, ya kan? Kuhibahkan untukmu. Tidak boleh, Bu. Sudah mutlak menjadi hak istri. Dan suami apabila ingin menikmati pemberiannya itu, dia harus minta izin kepada istrinya. Harus ada kerelaan dari istrinya. Gitu. Nah, jadi nggak boleh nanti suaminya, ini kan aku yang memberikan padamu. Kalau bukan aku yang memberikan, kamu nggak dapat apa. Nggak boleh itu. Maka perkataan-perkataan harus dijaga lidah. Gitu. Harus dijaga lidah, itu harus dijaga. Gitu. Kalau kamu sudah memberikan sesuatu kepada orang lain, maka itu bukan hakmu. Kamu nggak berhak terhadap harta itu, mentasarrufkan harta itu walau sepeser pun tidak boleh. Dan kalau kamu ingin menikmatinya, harus minta izin kepada orang yang telah engkau hibahkan kepadanya. Gitu Ibu. Nah, jadi ya, jadi begini Bu. Memang ada pendapat para ulama yang mengatakan harta milik si anak itu adalah harta milik orang tua. Iya. Jadi dalilnya itu adalah karena keberadaan si anak ada di dunia ini itu karena orang tua. Oleh karena itu, apapun yang dimiliki oleh si anak itu sebenarnya berhak orang tua menikmatinya dan mengambilnya, bahkan tanpa izin darinya. Jadi memang ada pendapat ulama yang menjelaskan tentang hal ini gitu. Nah, namun wallahu alam, khusus untuk mahar, kita bicara tentang mahar ya, khusus untuk mahar. Kalau yang lain-lain mungkin iya, tapi kalau untuk mahar dikatakan oleh para ulama ini jelas miliknya seorang perempuan. Kenapa? Karena ibu tahu mahar itu adalah syarat penghalalan kehormatan seorang perempuan. Iya, itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan falahal mahru bimastahalla bihi min farjiha. Perempuan itu berhak mendapatkan maharnya karena
faradnya halal bagimu karena engkau membayarkan mahar itu. Kehormatan seorang perempuan itu menjadi halal bagi seorang laki-laki karena mahar itu dibayarkan. Tidak halal kehormatan seorang perempuan bagi seorang laki-laki kalau mahar tidak dibayarkan. Gitu. Nah, di sini sebenarnya letaknya itu, kekhususan mahar itu tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Tapi kalau harta-harta yang lain bagi orang tua terhadap anaknya, saya juga termasuk yang ikut mendukung pendapat yang mengatakan bahwa harta si anak itu juga harta orang tua. Tentu dengan batas-batas tertentu. Tidak semua harta anak kemudian diambil oleh orang tua, dikuasai oleh orang tua, nggak boleh juga, kan, seperti itu gitu. Artinya hak sewajarnya lah gitu. Apa yang dibutuhkan oleh orang tua kita, misalnya kan itu kendaraan, pakaian, misalnya, ya berhak dia. Gitu. Sebenarnya tidak dibedakan di sana, Ibu, tidak dibedakan. Tetapi yang memiliki kewajiban yang paling besar adalah anak laki-laki. Anak laki-laki. Jadi nanti misalnya ibu-ibu saya ingatkan ya, kalau ada suami ibu berbuat baik kepada ayah dan ibunya, ibu tidak berhak melarang. Saya katakan sekali lagi, dosa kalau ibu melarang. Kenapa? Karena kewajibannya membantu ayah dan ibunya. Kalau ayah ibunya misalnya miskin, lemah, ibu tidak boleh melarang. Saya katakan sekali lagi, itu dosa. Karena apa? Karena kewajiban si anak ini, si suami ibu itu untuk berbuat baik kepada ayah dan ibunya. Apalagi kok? Iya betul, di Al-Quran dan di hadis semuanya itu tidak boleh gitu. Justru seharusnya apa? Ibu sebagai istri itu mendukung suami hendaknya gitu, mendukung suami untuk berbuat baik kepada. Demikian suami juga. Kalau si suami misalnya, si istri ingin berbuat baik kepada ibunya, selama itu hal yang wajar untuk dilakukan, suami juga tidak boleh melarang itu. Gitu. Iya. Jadi pihak perempuan terutama sebagai anak, ibu juga, suami juga kadang-kadang tinggal sama orang tua gimana, tapi orang tuanya mau main kartu sama perempuannya gitu, nggak mau pindah ke tanah laki-lakinya. Iya. Saya kira mungkin faktor ini Bu ya, faktor psikis ya. Seorang anak perempuan itu kecenderungannya pengen dekat dengan ibunya. Saya nggak tahu ya, tapi memang betul itu. Anak perempuan ya, ibunya saja itu biasanya ibunya. Kalau bapaknya nggak terlalu juga biasanya. Ke ibu biasanya. Ini kecenderungan yang terjadi di masyarakat kita. Memang biasanya yang tinggal dengan orang tua itu anak perempuan, bukan anak laki-laki, bukan suami biasanya. Nah itu dia, ini sebenarnya dilema dalam rumah tangga ya Bu. Ini kajian keluarga sakinah sebenarnya. Inilah sebenarnya yang harus jadi pertimbangan istri. Jadi kalau suami keberatan misalnya dan dia tidak merasa menikmati ya, karena hidup seakan-akan diawasi oleh mertuanya gitu. Saya kira memang si istri juga harus paham dengan hal itu ya gitu. Nah kecuali kalau si suami rela gitu, ikhlas dengan keadaan itu. Karena ada juga gitu suami dia senang mertuanya ada di rumah, senang gitu. Nah tapi ada juga suami yang mungkin barangkali dia tidak merasa bebas gitu, nggak bebas gitu, karena ada suaminya, karena ada mertuanya, ada orang tua istrinya di rumah gitu, sehingga dia mau ngapain dengan istrinya, atau mungkin dia ada hal-hal yang perlu dia sampaikan kepada istrinya, menjadi sangat terbatas jadinya. Karena ya masalah jarang atau tidak jarangnya itu urusan lain ya Bu ya. Maksud saya begini Bu ya, ketika memang si suami dengan alasan-alasan yang bisa diterima, alasannya Bu ya, nggak, kita kan bisa membedakan ini alasan memang ada-ada ini kayaknya nih, iya kan? Ini alasannya nggak masuk akal. Sebenarnya suamiku ini nggak nuntut macam-macam, soalnya nggak masuk akal alasan itu. Tapi kalau misalnya gitu, kan ada orang tua dari istri atau mertua dari laki-laki misalnya gitu, terkadang kan suka ngatur
Betul Ibu? Suka ngatur gitu. Misalnya gitu ya, saya nggak menyindir siapa-siapa ya Bu ya. Ini saya cuma menyebutkan ya. Mertua ini kadang suka ngatur gitu. Atau membatas-batasi gerak suaminya, suami anaknya. Macam-macam lah, ingin menuntut yang idealnya itu harus begini-begini segala macam gitu. Nah, itu sebenarnya suami berhak sebenarnya dia keberatan mertuanya di sana. Dan istri, sekali lagi saya katakan, itu sebenarnya harus memilih keinginan suaminya, bukan keinginan ibunya. Lebih ke arah ekonomi. Ya, makanya kalau begitu sebenarnya Ibu, kalau tidak ada keberatan dia tinggal di rumah, hanya sekedar keberatan di membanding-bandingkan begitu, saya kira ya itu masih bisa dikompromikan gitu. Nah, karena kalau masalah ekonomi, anak laki-laki kan bisa mentransfer kan, tidak mesti ibunya tinggal dengan, jadi bisa mentransfer, kemudian sekali-sekali menjenguk ibunya di rumah adiknya, adik perempuannya atau adik laki-lakinya gitu. Saya kira gitu. Kalau untuk kasus ini. Nah, cuman sekali lagi memang tidak nikmat ya ketika ada orang tua di rumah kita, kemudian orang tua sedikit mengatur hidup kita. Itu benar ya Bu ya? Benar gitu. Ya enggak di istri, enggak di suami gitu. Dua-duanya. Saya yakin itu. Ibu misalnya, oh enggak tuh katanya gini. Ya karena orang tua ibu yang di rumah. Bagaimana kalau orang tua laki-laki yang di rumah? Jadi jangan bawakan ke diri kita sendiri gitu. Rasakan bagaimana kalau si suami kita yang mengasakan, misalnya ada orang tua suami di rumah kita, gimana kira-kira? Dan dia sedikit mengatur gitu. Nggak banyak sih sebenarnya, sedikit ngatur aja. Ya, kamu itu harusnya begini, itu risih gitu. Kita merasa risih. Jadi dan tidak mandiri jadinya gitu. Kita merasa risih. Tapi kalau orang tua di rumah misalnya akur dengan anak dan mantunya, bahkan kebahagiaan, sakinah itu ada dalam rumah tangga, misalnya nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah, nggak ada angin, nggak ada ribut, nggak ada petir, nggak ada ini, tiba-tiba ini orang tua ini disuruh pergi aja, kan nggak masuk akal gitu. Alasannya apa? Alasan kamu apa? Ya kan? Mungkin ada hasutan dari orang, kamu bisa. Kalau yang baiknya Bu, rumahnya terpisah. Orang tua tinggal di rumahnya sendiri, karena Rasulullah tidak pernah tinggal di rumah anaknya. Anak beliau sendiri-sendiri rumah. Ya. Nah ini lain, nah itu yang saya katakan. Kalau orang tua misalnya sudah tidak bisa lagi, sudah uzur, makanya Allah ada wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Itu memang betul Ibu, itu betul. Ini saya katakan saya tidak akan menampik persoalan itu. Jadi kalau orang tua kita sudah tua, jadi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan kariman. Ini ayat tegas sekali Allah katakan bahwa ketika kedua orang tuamu, salah satu di antara orang tuamu sampai berumur lanjut di dalam pengasuhanmu, atau kedua-duanya berumur lanjut dalam pengasuhanmu, fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma, jangan berkata uff, nggak boleh. Haram, hukum itu dosa besar. Fala tanhar wala tanharhuma, jangan membentak. Jangan membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan berkatalah terhadap keduanya dengan perkataan-perkataan yang mulia. Karima, Allah menyebut karima, perkataan yang mulia. Perkataan mulia itu apa? Lemah lembut, tidak boleh menyinggung perasaannya, mengasuhnya dengan
membelainya, memeluknya, menyayangnya dengan sepenuh hati kita, seperti kita memeluk dan menyayangi anak kita. Makanya para ulama mengatakan tidak benar seorang anak sibuk dengan istrinya, suami sibuk dengan istri dan anak, dia melupakan orang tuanya. Itu anak apa gitu? Apalagi kalau orang tuanya sudah tua, nggak kuat lagi, nggak mampu lagi. Wajib si anak mengasuh orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Wajib, itu benar. Ayat Allah itu. Nah, kalau udah seperti itu, ya, itu surah Luqman, Ibu. Ya. Di dalam surah Luqman. Nah, jadi apa namanya? Ketika orang tua sudah maksudnya sudah lanjut usia, tidak mampu lagi, maka itu kedudukannya, kewajiban seorang anak terhadap orang tua ini sama seperti kewajiban orang tua terhadap anaknya. Maksudnya perhatiannya, semuanya gitu. Nah, dalam hal ini kalau ada kasusnya seperti ini misalnya Ibu, kalau dia tidak bisa tinggal di rumah kita, maka kita carikan rumah, mungkin beliau tinggal di rumahnya sendiri, dan kita carikan orang untuk mengasuhnya. Kita bayar, kita ongkosi semuanya gitu. Kalau tidak mungkin kan tinggal di rumah kita, misalnya suami kita keberatan atau bisa bertengkar kita dengan suami kita karena itu misalnya gitu, ini misalnya saja gitu kan. Karena ada juga orang kadang-kadang makin tua makin orang tua, jadi banyak permintaan segala macam. Nah, sehingga apa? Sehingga suaminya merasa tidak dilayani oleh istrinya gitu. Karena memang sibuk dengan orang tuanya. Misalnya ini saya tidak menyindir siapa-siapa ya Bu ya, saya memberikan contoh saja misalnya gitu. Maka suaminya itu suka ribut karena persoalan ini misalnya. Nah, bisa jadi sediakan ada satu rumah, kemudian ada yang membantu di sana gitu. Nah, sehingga pekerjaan ibu sebagai seorang istri ya, dalam melayani suami, berbuat baik kepada suami itu juga tidak terhalangi gitu. Yang penting satu kewajiban tidak terabaikan dan kewajiban yang lain tetap terbawakan. Itu yang paling penting gitu dalam hal ini. Ya, memang kasusnya kadang-kadang sudah dihadapkan dengan orang tua itu dilema ya Bu. Dan ibu harus hati-hati sebenarnya dalam ini. Namun apabila keinginan suami dan keinginan orang tua sama baiknya, para ulama mengatakan mana yang dahulukan Ibu? Keinginan suami. Sama baiknya. Tapi kalau keinginan suami tidak baik, keinginan orang tua baik, maka dahulukan keinginan orang tua. Jadi kalau ada keinginan tidak baik dari suami, walaupun kewajiban mengikuti suami bisa melampaui orang tua, tetap saja suami tidak wajib diikuti. Karena kata Nabi SAW, la ta'ah li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati seseorang kalau itu maksiat kepada Allah. Jadi kalau untuk maksiat kepada Allah nggak boleh taat, nggak boleh patuh. Walaupun itu suami, walaupun itu ayah dan ibu. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangan engkau patuhi kedua orang tuamu kalau dia ya, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, apabila kedua orang tuamu itu memaksamu untuk mempersekutukan aku, maka jangan engkau patuhi keduanya, kata Allah, tapi tetaplah bergaul dengan keduanya dengan baik, ma'rufah, dengan cara yang baik. Nah, tetap saja kita tidak boleh mendurhakai ya. Jadi sebenarnya termasuk suami gitu. Jadi kalau suami ada yang teledor, ada yang semacam, yang teledornya itu saja yang tidak usah diikuti, tetapi kita tetap bergaul dengannya dengan baik gitu, selama tentu masih dalam koridor hududullah, ketetapan Allah. Jadi tidak melanggar ketetapan teman Allah dalam rumah tangga. Nah ini Bu. Kemudian saya masuk ke apa tadi pertanyaan Ibu tentang apa tadi Bu? Iya, masalah hutang tadi itu Bu ya. Jadi dalam hal ini para ulama mengatakan secara khusus memang tidak ada ketentuan waktu sampai kapan hutang ini
hutang mahar itu boleh dibayar gitu. Yang jelas seluruh ulama sepakat mengatakan tidak boleh seorang suami misalnya dia berjanji ingin membayar mahar itu, misalnya begini, aku nikahi engkau dengan mahar 1000 dirham dengan ketentuan aku akan membayarnya jika angin bertiup. Apa maksudnya itu? Jika burung berkicau, jika matahari terbit dari barat, jika matahari masih, jika bintang gemintang masih berkedip. Nah, itu kan nggak jelas itu. Itu janji apa namanya seperti itu? Aku akan bayar maharmu padamu gitu, selama burung masih berkicau. Itu apa maksudnya gitu? Nggak jelas nih. Seluruh ulama mengatakan nggak sah janji seperti itu. Nggak jelas itu. Kapan mau kamu bayar mahar? Kapan sebenarnya gitu? Burung sampai kiamat akan tetap berkicau. Nah, matahari akan terus terbit dari barat sebelum kiamat gitu. Apa mau sampai situ? Nah, artinya nggak jelas yang seperti itu. Waktunya harus ditentukan. Kalau seandainya kita ingin membayar mahar gitu. Nah, itu disepakati oleh para ulama dalam hal ini. Jadi yang penting mahar itu kalau kita tunda membayarnya artinya itu hutang. Itu setiap laki-laki wajib memahaminya. Itu hutang. Kalau hutang, ini adab di dalam adab orang yang berhutang itu, semakin cepat dia bayar, semakin baik. Dan hutang tidak boleh ditunda-tunda. Kalau seseorang sudah memiliki kemampuan untuk membayar hutang, kemudian dia tunda, berdosa dia. Berdosa dia. Apalagi kalau dia sampai mati, hutangnya belum dia bayar, padahal dia mampu membayar hutang. Para ulama mengatakan jelas dia berdosa gitu. Jadi menunda-nunda membayar hutang, apalagi nanti sudah kita janjikan misalnya bulan sekian, tanggal sekian, kita sudah punya kemampuan, tapi sengaja kita mengulur-ulur waktu, itu tidak diperboleh. Jelas dosanya di sana. Gitu. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan tidak ada waktu batas tertentu, tetapi sebaiknya seorang suami ketika dia mengatakan aku menangguhkan pembayaran maharku sampai aku mendapatkan pekerjaan. Sebenarnya ada ulama yang mengatakan itu tidak boleh juga gitu. Bagaimana kalau dia nggak dapat pekerjaan? Susah juga gitu. Nah, oh iya, semakin baik jadinya. Ini dari pihak suami maksudnya, Bu? Iya. Oh iya, nggak semakin baik jadinya. Saya kira harus menghitung nilai, Bu ya. Nilai 8 tahun itu berapa? Harus dikompensasikan ke sana. Karena tidak bisa nanti misalnya kita mengganti yang lain ternyata nilainya bisa lebih rendah. Iya, betul. Sampai seperti itu ya, Bu ya. Ini bukan bermaksud oh perempuan ini kayaknya betul-betul dinilai. Bukan, para ulama bukan begitu, bukan itu maksudnya. Tetapi ini sebuah ibadah yang Allah telah tetapkan itu. Nabi telah tetapkan itu, dan ini bukan bikinan kita gitu ya. Bukan bikinan manusia. Allah yang menetapkan itu dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW menetapkan itu. Jadi kalau kita ingin menggantinya dengan yang lain, misalnya hitung 8 tahun itu berapa nominalnya. Iya kan? Nah, oleh karena itu jangan berhutang sebenarnya. Nah, tapi sekali lagi yang benar adalah para ulama mengatakan tetap mahar itu harus dibayar segera mungkin. Dan si suami sebenarnya boleh kalau atas izin dari istri. Jadi pada dasarnya begini, Bu ya. Mahar itu harusnya dibayarkan pada saat akad nikah. Dan si istri boleh menolak berhubungan badan dengan suaminya sebelum mahar dibayarkan. Sampai seperti itu. Nah, namun kalau istri misalnya ikhlas, ya, aku terima hutangmu, ya, aku ya boleh, aku izinkan engkau berhutang mahar kepadaku gitu.
Nah, kemudian dia menyerahkan, itu halal gitu. Yang apa ya, saya jadi agak-agak seperti ini, Pak. Maksudnya kalau kayak mahar itu harus kalau misalnya nih selama 8 tahun baru tahun keempat istrinya misalnya ikhlas, jadi deh nggak usah sampai 8 tahun maharnya yang tadi enggak lah, 4 tahun aja, itu kan boleh kan ya Pak ya? Boleh. Nah, cuma maksud saya itu dia harus minta izin sama orang tuanya nggak, atau nggak sama wali-walinya? Tidak. Para ulama tidak perlu minta izin kepada ayah dan ibunya. Karena kadang-kadang di masyarakat kita Pak, mahar itu kan biasanya masih bukan orang tua sama anak atau sama udah kamu ini aja maharnya kayak gitu. Ya, kalau merupakan itu hasil rembukan sama orang tua, saya kira cuma pemberitahuan aja sebenarnya, Bu. Karena hak veto, hak prerogatif, apa namanya, hak mutlak, itu si anak perempuannya, si istrinya gitu. Dia mau merubah atau dia sudahlah, misalnya kan. Jadi mahar itu Ibu boleh kredit. Jadi suami misalnya, aku cuman bisa bayar segini dulu. Misalnya dia berjanji 5 juta maharnya, dia cuma bisa bayar 500 Ibu. Dia nyicil, insya Allah nanti tiap bulan aku bayar 500. Itu dibolehkan. Ternyata sampai bulan yang sekian itu mandek pembayaran. Sebulan, 2 bulan, masih mandek juga. Apa kata istrinya? Sudahlah mas, cukuplah segitu. Itu sah. Para ulama mengatakan tidak mesti dilanjutkan. Kalau istrinya sudah dilanjutkan, tidak usah, cukup segini aja maharnya. Itu cukup. Orang ulama mengatakan gitu. Boleh ya Pak ya, mahar kejadian kayak di saudara saya itu dia dapat mahar rumah di PI gitu Pak. Terus pas waktu jalan, suaminya bilang rumah di PI ini kan rumah maharnya ya. Terus dibikin, boleh nggak dibikin dengan rumah juga tapi yang lebih murah. Nah rumahnya ini nih yang di PI ini mau dijual buat mereka usaha atau gimana. Nah istrinya setuju tapi orang tua istrinya itu mahar. Ya, sebenarnya bukan yang tidak setuju itu harusnya istrinya, bukan orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak setuju, menurut saya ya mungkin boleh juga ikut tidak setuju ya. Gimana Bu? Iya betul, betul. Nah sebenarnya kalau istrinya mau, berarti dia sudah ada kerelaan di dalam hatinya. Kalau istrinya mau ya, berarti dia sudah ada kerelaan dalam hatinya. Karena dia mikir begini, ini rumah mahal. Apa kata suaminya? Mau nggak? Kalau rumah ini aku ganti, tapi memang harganya agak lebih murah sih. Tapi keuntungannya kata suaminya, kalau rumah ini kita jual, kalau rumah ini kamu jual, kemudian beli rumah yang lebih murah, kelebihannya bisa kita gunakan untuk dagang, untuk usaha, investasi, segala macam kata suaminya. Istrinya ridha, nggak masalah. Nggak masalah sebenarnya. Meski dari pihak ayahnya, orang tuanya merasa rugi sebenarnya, itu hak kamu. Ya tapi anaknya sudah ridha, nggak apa-apa, gitu. Misalnya. Tapi sekali lagi, hasil dari investasi itu Ibu tahu, itu untuk istrinya, jangan salah. Nah itu dia. Itu yang harus diingat oleh bapak ibunya. Bapak ibunya harus paham bahwa harta itu harta anaknya. Jadi kalau kelebihan itu diinvestasikan dari mahar itu, maka seluruh dari hasil investasi mahar itu mutlak punya istrinya, nggak ada hak suami di sana. Nah kan nggak ada ruginya Ibu. Ya? Iya, yang pokok harta tetap punya istri Ibu. Kalau hasilnya nanti suami ikut makan dan istri reda, nah yang dimakan oleh suaminya itu saja yang hak suami gitu. Sedangkan nanti dari hasil investasi itu mau beli mobil misalnya, kalau istrinya reda misalnya, ya dapat dia. Kalau tidak, nggak ada mobil baginya, tidak ada motor buatnya, tidak ada kendaraan baginya, tidak boleh mengambil harta dari sana. Kan nggak ada ruginya sebenarnya. Nah sebenarnya kalau si ayah dan ibu dari istrinya ini paham, sebenarnya nggak ada ruginya di sana sebenarnya. Gimana Ibu? Ya. Iya. Insya Allah ini berdasarkan apa yang diuraikan oleh para ulama, tidak sampai membatalkan kepada perkawinan. Nah, karena sekali lagi hak mutlak terhadap mahar itu adalah hak istri.
dialah sang pemiliknya, sang pemilik tunggal pemilik itu, dan tidak boleh diganggu oleh siapapun gitu. Dan dia tidak boleh didikte oleh siapapun gitu. Kecuali kalau setelah diberikan mahar ini, misalnya si istri ini ada gangguan jiwa. Iya. Nah, kalau dia murtad itu mahar harus dikembalikan, betul Ibu. Ini nanti kelanjutan dari bahas tentang mahar ini. Nah itu, kalau dia misalnya kena penyakit apa? Penyakit gila misalnya gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan tidak terkena penyakit yang menyusahkan kita ini. Misalnya gitu. Nah, itu memang siapa yang mentasarrufkan itu? Siapa yang berhak mentasarrufkan hartanya? Ya, walinya. Siapa walinya? Ya ayahnya. Dalam hal ini. Itu. Ayahnya dalam hal ini. Suaminya juga bisa sebenarnya gitu. Suami juga bisa, tapi kalau ada ayahnya, karena ayahnya yang walinya. Itu Ibu. Ya Ibu? Iya, betul. Saya kira benar. Jadi begitu Bu. Kita nahnu nahkumu bil-zawahir wallahu yatawallas sarair. Kita ini hanya bisa melihat tanda-tanda zahir. Jadi ketika kita melihat ada indikasi-indikasi tidak baik, ya kan? Itu sudah menjadi hak kita sebenarnya untuk melarang anak-anaknya. Apalagi banyak kasus saat ini Bu ya. Kasusnya Bu ya. Itu tidak satu dua. Saya banyak sekali pengaduan dari jamaah-jamaah kita ini. Itu sampai sekarang itu hancur rumah tangganya. Hancur rumah tangganya. Bahkan suaminya ngancam, kalau kamu tidak mau masuk Kristen, udah kita cerai. Anak-anak itu dibawanya ke Kristen semua. Itu. Iya betul. Nah, jadi kita harus tahu dengan hal yang seperti ini. Nah, saya kira saya tidak tahu ya. Alasan orang menikah dengan orang-orang non-muslim ini sebenarnya bukan non-muslim, artinya seseorang yang non-muslim kemudian dia mau menikahi kita kalau dia masuk Islam, seperti beda dengan dulu ya Bu ya. Kalau dulu di zaman Rasulullah itu orang-orang ini pada dasarnya, kalau kita perhatikan, pada dasarnya mereka itu punya niat baik semua, dan rata-rata yang masuk Islam itu rata-rata sudah baik semua. Kalau dulu orang mengucapkan syahadat masuk Islam, insya Allah baik semua. Sekarang aja orang yang masuk Islam tetap jelek gitu. Bahkan udah lahir dari Islam jelek juga. Kenapa? Ya karena itu tadi, Islam kita ini berbeda dengan Islamnya para sahabat. Sahabat dulu, Islamnya mungkin punya cuma 1 hari. Cuma 1 hari kemudian dia meninggal. Itu jauh lebih baik dari Islamnya kita. Sahabat dulu itu. Itu saking bersihnya hati mereka kalau masuk Islam. Jadi kalau mereka masuk Islam seperti Abu Talhah radhiyallahu an, apa kata Ummu Sulaim, ibu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, maukah aku mau menikah denganmu asalkan engkau masuk Islam. Nah, masuk Islamnya Abu Talhah itu betul-betul dengan hatinya, betul-betul karena Allah, betul-betul ingin mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, dan bermuamalah dengan muamalah Islam sempurna gitu Bu. Saat ini itu banyak udang di balik batu ya. Saat ini Bu ya, orang masuk Islam itu macam-macam gitu. Motifnya itu macam-macam, dan itu pelajaran sudah sangat banyak sekali. Lantaran dia ingin masuk Islam kemudian kita mau menikahkan anak kita, saya kira jangan. Saat ini ya, ini kasusnya sudah sangat banyak sekali gitu. Lebih baik kita menikahkan dengan seorang laki-laki yang jelas-jelas, atau seorang perempuan yang jelas-jelas Islam.
agamanya baik, akhlaknya baik, muamalahnya baik, bahkan keturunan dari orang baik-baik gitu. Jelas dia pendidikannya di mana gitu. Tahu Ibu. Saya kira banyak saat ini ya. Banyak gitu. Ya Ibu? Ya. Saya pada dasarnya tidak ada masalah ya Bu ya. Para ulama memang berbeda pendapat tentang hal ini gitu. Nah, jadi begini Bu. Ya. Jadi memang kalau di dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu disebutkan memang tidak boleh. Sebenarnya pada dasarnya ini untuk memastikan keturunan gitu. Ya. Iya betul. Iya. Betul, jadi begini Bu. Kalau dia hamil karena suami yang sah, kemudian suaminya meninggal atau suaminya cerai, maka itu ada iddah sampai melahirkan, ya kan? Tetapi kalau dia kecelakaan, ya MBA kata orang-orang sekarang, itu memang dalam hal ini sebagian ada yang mengatakan tetap boleh, tapi yang menikahinya adalah orang yang menghamilinya, ya, yang biologis itu. Namun kalau orang lain ada yang mengatakan itu tidak boleh, itu tidak diperbolehkan. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan kasus seperti ini tidak pernah ada dalam Islam, gitu. Iya, yang menikahi perempuan hamil itu nggak ada, gitu. Nah, karena kecelakaan sebelum menikah itu, wallahu a'lam ya, perasaan saya belum ada contoh secara khusus ya tentang hal ini. Nah, sehingga sebenarnya hukum asal kalau kita kembalikan menikahi, saya tadi salah dalam spontanitas saya salah tadi itu. Jadi yang benar hukum asalnya itu haram hukumnya, tidak diperbolehkan sebenarnya. Hukum asalnya, ya kan, hukum asalnya. Kenapa? Karena seorang wanita sedang hamil itu harusnya dia dalam masa iddah, gitu. Masa iddah dan sampai dia melahirkan, gitu. Tidak boleh dinikahi sebenarnya, gitu. Namun pendapat Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tetap tidak boleh. Tidak boleh. Tetap tidak diperbolehkan, gitu. Karena yang diambil di sana itu bukan karena dia hamil, berzina atau tidak berzinanya, tapi karena hamilnya itu. Ya, karena dia hamil itu ya udah dilarang, gitu. Jadi faktor pengharamannya di situ adalah karena dia hamilnya itu. Dia hamil, terserah hamilnya apa, karena berzina atau karena dia halal, menikah halal, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pada dasarnya menghindari menikahi perempuan-perempuan seperti ini, gitu. Tapi ada lagi yang mengatakan sekedar akad nikah tapi tidak berhubungan badan. Cuman ini kan pendapat ya Bu ya, tidak bisa dijadikan sebagai dasar ya. Itu. Jadi yang selamat itu adalah tidak menikahinya. Ya, tidak menikahi perempuan hamil itu yang selamat. Saya kira ini pendapat yang lebih ya, menjaga kehati-hatian kita terhadap syariat ini, gitu. Nah, sehingga nanti ya Ibu. Iya, walaupun menikahi dengan bapak yang menghamilinya, gitu. Ada lagi yang mengatakan nanti kalau anak yang sudah lahir dia nikah lagi. Sebenarnya itu yang betul. Ya. Ya, setelah melahirkan baru menikah lagi, itu yang benar. Itu yang benar. Jadi setelah melahirkan habis masa iddahnya. Setelah wiladah kan, baru habis masa iddahnya. Setelah itu dia menikahi perempuan itu benar. Itu. Nah, namun anak yang pertama kalau ini hasil hubungan zina itu hanya dinisbatkan kepada ibunya. Ya, jadi nasabnya hanya kepada ibunya. Kepada ayahnya tidak. Gimana Ibu?
kemudian dinikahi. Bisa dengan bapak masih nasabnya. Allahu a'lam. Saya kira kalau dia sudah masuki hari pertama kehamilannya, walaupun itu belum berbentuk apa-apa, sama dengan ini Bu ya. Saya mau nanya Ibu, boleh nggak ketika seorang perempuan sudah diketahui kehamilannya, apakah ini baru 1 minggu atau berapa, itu kan belum berbentuk apa-apa sebenarnya kan gitu, belum berbentuk apa-apa, bahkan itu masih proses awal betul gitu. Boleh nggak digugurkan itu? Saya mau nanya, boleh nggak digugurkan itu? Nggak boleh gitu, karena itu sudah proses penciptaan Allah terhadap manusia itu dari situ. Jadi ada yang berpendapat ini kan belum berbentuk. Nggak peduli kalau sudah diyakini secara medis, itu sudah bisa sekarang sudah bisa diketahui ya gitu, bahwa seorang hamil gitu, itu tidak boleh digugurkan, tidak boleh digugurkan itu, sama menggagalkan kehidupan seseorang.